Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 1041-1050. Bab 1041 Taruhan Terakhir. Tapi melihat tempat ini, Wu Yun tidak punya cara yang lebih baik untuk melarikan diri. Sekarang sepertinya jika dia ingin melarikan diri, hanya ada dua metode yang dia tolak secara langsung sebelumnya. Atau panjat saja tembok tinggi dengan pemikiran bahwa Anda pasti akan terekspos. Atau, ambil risiko kemungkinan terpapar dan keluar melalui pemeriksaan di gerbang keberangkatan. Dari kedua cara tersebut sepertinya melewati gerbang keberangkatan lebih aman, apalagi jika melalui gerbang keberangkatan hanya perlu menanggung resiko kemungkinan terpapar. Tetapi jika Anda memanjat tembok, Anda pasti akan terekspos. Faktanya, hal ini tidak selalu terjadi. Sebaliknya, akibat setelah kedua jalur ini terungkap juga ada dua kemungkinan. Meskipun dia akan terekspos jika dia menerobos tembok tinggi, Wu Yun setidaknya 8 tingkat yakin akan berhasil melarikan diri dan memasuki distrik Dawu. Dan jika Anda melewati pintu keluar, Anda mungkin tidak akan terlihat. Tetapi jika dia terekspos, Wu Yun akan langsung dicegat oleh para penggarap alam Yuan He yang hadir. Ditambah lagi banyaknya prajurit pengawal elit. Pada saat itu, mungkin tidak mudah untuk melarikan diri. Kedua jalan ini ada di hadapannya, tapi Wu Yun masih belum bisa mengambil keputusan. Jika itu adalah karakternya, dia pasti akan memilih untuk melewati tembok tinggi. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu mengejarku dan mencegatku? Bisakah kamu menangkapku sendirian? Selama kita berhasil menerobos dan mencapai distrik Dawu, langitnya tinggi dan kita bisa terbang. Meski masih ada pengejar di belakang kita, namun tidak akan pernah ada pengejaran seintensif di distrik Yanbei. Bagaimanapun, ini adalah masalah distrik Yanbei, dan distrik Dawu tidak boleh ikut campur. Dan alasan mengapa Wu Yun tidak mengambil keputusan. Itu karena yang sebenarnya dia khawatirkan bukanlah paparan. Dia masih mengkhawatirkan Akademi Tianlong. Setelah terungkap, berita bahwa dia berhasil melarikan diri dari distrik Yanbei akan segera menyebar kembali ke telinga semua orang di Istana Pangeran Distrik. Pada saat itu, berita tersebut akan dikonfirmasi. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan menggunakan Akademi Tianlong untuk memaksakan diri. Karena itu, Wu Yun tidak pernah bisa menentukan pilihan. Jika dia tidak terekspos, tidak akan ada yang tahu di mana dia berada. Masih bisa ditunda untuk sementara waktu. Untuk mendapatkan waktu bernapas untuk diriku sendiri dan Akademi Tianlong. Setelah berjuang melawan keegoisan dan tidak mementingkan diri sendiri, Wu Yun mengertakkan gigi dan akhirnya memilih untuk bertaruh. Dia memilih jalur kedua, yang memiliki kemungkinan sangat rendah dan akan menyebabkan kematiannya jika terungkap. Lewati pintu keluar. Sebenarnya pilihan ini tidak mengherankan. Jika Wu Yun adalah tipe orang yang tidak mempedulikan segala sesuatu di belakangnya demi dirinya sendiri, pelariannya tidak akan terlalu sulit. Demikian pula, jika Wu Yun memilih untuk diekspos secara langsung pada saat ini, menerobos tembok tinggi, dan mengabaikan Akademi Tianlong. Lalu segala perjuangan yang dilakukannya sebelumnya seakan tak ada artinya. Segera, Wu Yun diam-diam mengertakkan giginya. Matanya berkedip pada awalnya dan perlahan menjadi tegas. Sekarang keputusan telah diambil, tidak perlu berpikir lebih jauh. Kalau begitu ayo kita lewati pintu keluar. Melihat pemeriksaan pertahanan yang ketat di pintu keluar depan, Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Hal ini berhasil, dan kita selangkah lebih dekat dengan keberhasilan rencana tersebut. Jika gagal maka Anda akan kecewa, semua usaha Anda sebelumnya akan sia-sia. Namun, untuk memastikan bahwa dia mengetahui dirinya dan musuhnya, dia harus memastikan bahwa tebakannya benar. Wu Yun tidak pergi ke sana begitu saja. Aku memandangi dua antrian panjang yang menunggu di gerbang keberangkatan di depanku. Berdiri di akhir. Jadilah penduduk biasa dari luar negeri yang ingin berbisnis di luar negeri, dan tanyakan pada orang yang ada di depan Anda. Namun hasilnya tidak mengejutkan. Dia tidak salah. Ia mengetahui dari orang di depannya bahwa pemeriksaan di perbatasan biasanya tidak terlalu ketat. Alasan mengapa begitu ketat adalah karena seorang anak laki-laki bernama Wu Yun melakukan kejahatan, dan itu adalah masalah yang serius. Karena takut dia akan melarikan diri, Istana Pangeran Distrik langsung memerintahkan agar semua saluran keluar diperkuat 12 kali lipat. Kepadatan pertahanan. Nada suaranya penuh ketidakpuasan terhadap Wu Yun, yang tidak dia kenal. Wu Yun tertegun setelah mendengar ini dan berpikir sendiri. Sepertinya dia tidak memilih mengambil jalan memutar dari tempat lain, yang memang merupakan pilihan bijak.
Belum lagi waktu yang dibutuhkan, saya khawatir kepadatan pertahanannya tidak akan lebih lemah dari di sini. Demikian pula, Wu Yun juga bisa mendengarnya dari kata-katanya. Nampaknya masyarakat awam yang berada jauh dari kota Dalong ini masih belum mengetahui kabar kematian Pangeran Agung. Namun mereka tahu mereka ingin menangkap seorang pria bernama Wu Yun. Wu Yunhan mengangguk sambil tersenyum dan berterima kasih padanya. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan bagaimana perasaannya jika dia tahu Wu Yun ada tepat di depannya. Antreannya panjang dan pemeriksaannya tidak cepat. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya giliran Wu Yun. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Inspeksi, penggeledahan, interogasi. Wu Yun sudah menyiapkan strategi untuk semua ini dan mampu menghadapinya dengan mudah. Dia bahkan telah dibebaskan dan akan pergi. Di salah satu sisi pintu masuk terdapat sebuah ruangan, atau ruang santai. Di dalam, ada 4 atau 5 orang paruh baya duduk. Mereka tidak menyembunyikan aromanya. Wu Yun juga menilai dari aura mereka bahwa para penggarap alam Yuan He yang paling dia khawatirkan ada di dalam. Demikian pula, mereka yang hadir yang benar-benar dapat menimbulkan ancaman baginya juga adalah para pembudidaya alam Yuan He. Oleh karena itu, setelah diinterogasi oleh penjaga, dia diperbolehkan lewat. Wu Yun dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengatur kecepatan berjalannya menjadi yang tercepat tanpa mengungkapkan rahasianya. Saya tidak ingin tinggal di sini sebentar. Ini akan berhasil. Pintu keluarnya tepat di depan Anda. Tunggu. Kamu, berdiri di sana. Tetapi pada saat ini, suara omelan tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar ini, Wu Yun diam-diam mengira ada yang tidak beres. Tak perlu dikatakan lagi, mereka akan menghentikannya karena mereka mengetahui penyamarannya. Namun, Wu Yun tidak melanggar aturan dan dengan cepat menjadi tenang. Bahkan jika mereka melihat penyamarannya, mereka tidak dapat memastikan identitas aslinya untuk sementara waktu. Wu Yun sebenarnya sudah menduga momen ini, dan pada saat yang sama, dia telah membuat beberapa persiapan untuk menghadapi situasi ini. Jadi, masih ada peluang. Kamu, lihat ke atas. Sementara Wu Yun berpikir, dia melihat 2 kultivator alam Yuan He keluar dari ruang tunggu dan berjalan di depannya. Mendengar ini, Wu Yun segera mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Menyamar, katakan padaku, siapa kamu? Teriak salah satu dari mereka. Benar saja, dia ketahuan. Mendengar ini, Wu Yun segera menjelaskan sesuai rencananya sendiri. Pada saat yang sama, tindakan dan perkataan penuh dengan segala macam tanda kekayaan. Maksud Wu Yun sudah jelas. Karena saya menyinggung seseorang, saya menggunakan penyamaran untuk menghindarinya. Itu tidak ada hubungannya dengan orang yang Anda cari. Jadi, jangan khawatir tentang siapa saya. Selama Anda bersedia membiarkan saya lewat, semua kekayaan emas dan perak yang saya miliki di tubuh saya akan diberikan kepada Anda. Dan jumlahnya tidak sedikit. Saya harus mengakui bahwa tindakan Wu Yun melibatkan terlalu banyak perjudian. Meski kebanyakan orang memiliki keinginan dan keserakahan yang tidak terkendali terhadap emas dan perak. Tapi orang-orang di depan mereka ini adalah kultivator alam Yuan He. Dalam arti tertentu, uang emas dan perak ini tidak begitu menggiurkan bagi mereka. Oleh karena itu, Wu Yun bahkan tidak yakin apakah dia dapat membelinya dengan uang. Namun, sekarang dia telah mencapai titik ini adalah pilihan terakhirnya. Entah mereka berhasil disuap, dan sisa perjalanannya akan lancar. Atau, kegagalan terungkap. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya akan menjadi sangat bergelombang lagi. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1042 Persekutuan Alkemis Zacheng. Tiba-tiba, kedua penggarap alam Yuan He saling memandang. Mungkin, mereka juga ragu. Namun, hasilnya tetap membuat Wu Yun langsung merasa rileks. Saya melihat salah satu dari mereka melirik Wu Yun. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju ruang tunggu, sambil berbisik, masuk. Kemudian kultivator Yuan He Jing lainnya juga mengikuti. Mendengar ini, Wu Yun tersenyum tipis. Pada dasarnya ada 8 tingkat jaminan. Taruhannya benar. Meskipun saya belum mendengar jawaban pastinya, karena mereka mengizinkan Wu Yun masuk. Itu pada dasarnya membuktikan bahwa rencana untuk membelinya dengan uang mungkin berhasil. Sebab, jika tidak terima, mereka akan langsung memerintahkan penangkapan sekarang juga. Alasan mengapa Wu Yun diizinkan masuk mungkin hanya karena dia tidak ingin orang luar mengetahuinya. Setelah memasuki kamar kecil, para penggarap alam Yuan He lainnya secara alami melihat teknik penyamaran Wu Yun secara sekilas. Namun melalui penjelasan kedua orang sebelumnya, sudah seperti yang diharapkan. Orang-orang ini sepertinya tidak terlalu peduli dengan identitas Wu Yun.
Dari keserakahan yang muncul di mata mereka, Wu Yun diam-diam tersenyum. Tampaknya di masa depan, saya harus membawa lebih banyak uang emas dan perak duniawi. Tak disangka, kali ini saya justru membeli nyawa dengan uang emas dan perak tersebut. Tentu saja Wu Yun tahu bahwa orang-orang ini pasti memiliki nafsu makan yang besar, jika diberikan terlalu sedikit, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, tembakannya juga sangat murah hati. Dia langsung mengeluarkan 50 miliar koin emas umum Beidalu. 10 miliar per orang. Inilah kekayaan yang dimiliki Wu Yun saat ini. 10 miliar cukup bagi keluarga kecil atau menengah untuk mendapatkan uang setidaknya selama 5 tahun. Saya pikir itu seharusnya tidak menjadi masalah. Benar saja, setelah menerima 10 miliar koin emas yang diserahkan Wu Yun. Kelima orang itu menunjukkan senyuman serakah dan puas. Bagus sekali. Kamu anak yang bijaksana. Lagi pula, karena kamu sangat sadar akan keadaan saat ini, tidak peduli apakah kamu Wu Yun yang kami cari atau bukan, kamu aman hari ini. Terima kasih kepada para senior. Wu Yun dengan cepat menyerahkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih. Pada saat yang sama, saya diam-diam berkeringat. Saya diam-diam berpikir bahwa mereka akan mengatakan hal seperti itu. Agaknya, orang-orang ini sudah menebak identitas saya. Untungnya, fakta bahwa saya memegang artefak di tangan saya tidak terungkap. Kalau tidak, mungkin tidak sesederhana itu. Tinggalkan pintu keluar. Menginjakan kaki di distrik Dawu. Wu Yun akhirnya menghela nafas lega. Sesampainya di distrik Dawu, selanjutnya Anda tidak akan menemui kesulitan apapun. Sekarang, hanya ada satu hal yang perlu Anda khawatirkan. Yaitu untuk memanfaatkan waktu, bergegas ke persekutuan alkemis di Zacheng, dan meminta orang-orang kembali untuk menyelesaikan semuanya sebelum mereka menyerang Akademi Tianlong. Faktanya, itu benar. Saat ini, di area di mana Wu Yun bertarung dengan Zhu Dao dan lainnya. Kini tak kurang dari ratusan ribu orang berkumpul. Di antara mereka, mungkin ada 30 hingga 50 kultivator di alam melampaui kesengsaraan dan pencerahan. Susunan pemain seperti itu tidak buruk. Namun untungnya, 2 hari kemudian, mereka masih salah mengira bahwa Wu Yun bersembunyi di daerah itu. Masih memperluas area dan mencari dengan cermat. Saya tidak tahu berapa lama mereka akan terus berada di negara ini. Jika mereka tidak dapat menemukannya, saya tidak tahu apakah mereka akan mencari di tempat lain. Atau mereka akan langsung kembali ke Akademi Tianlong untuk dianiaya. Namun, Wu Yun tidak lagi mampu mengendalikan semua ini. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menyelesaikan rencananya. Di perbatasan distrik Dawu, Wu Yun sepenuhnya melepaskan keterampilan tubuhnya. Teknik penyamaran telah dihapus. Gunakan langkah naga berkelana secara ekstrim. Terburu-buru ke Alchemist Guild di Zacheng secepat mungkin. Meski kini sudah diamankan tentunya. Namun untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Wu Yun tetap memilih untuk bergerak maju melalui pegunungan. Usahakan untuk tidak muncul di tempat ramai. Saat berada di distrik Yanbei sebelumnya, Wu Yun mendapatkan peta kota prefektur Wolong. Menurut tanda di peta, pergilah ke Alchemist Guild di Zacheng. Jika ingin bergerak maju dengan kecepatan penuh tanpa hambatan apapun pada kecepatan saat ini. Ini akan memakan waktu 5 hari lagi. Tentu saja, jika Wu Yun bepergian siang dan malam tanpa istirahat atau tidur, mungkin 3 hari sudah cukup. Sepanjang jalan, Wu Yun berlari ke depan dengan liar. Akhirnya, 4 hari kemudian, kami tiba di kota Yuanqi, tempat persatuan alkemis Zacheng berada. Berdasarkan tanda di peta, Wu Yun memperkirakan akan memakan waktu 3 hari perjalanan siang dan malam. Nampaknya jarak ini masih diremehkan. Setelah berlarian selama 4 hari berturut-turut, Wu Yun juga menunjukkan sedikit kelelahan di wajahnya. Tetapi karena dia mengkhawatirkan Akademi Tianlong, dia tidak menyia-nyiakan 1 menit pun. Tidak ada sengaja berhenti bermeditasi dan mengatur nafas untuk mengembalikan energi spiritual yang hilang. Sekarang 4 hari telah berlalu, dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Akademi Tianlong. Mungkinkah dia telah dipaksa oleh seseorang? Saya tidak tahu apakah Diakon dapat menahannya. Tarik napas dalam-dalam. Melihat ke atas, kota Yuanqi sudah ada di depan kita. Kota Yuanqi berbatasan dengan ibu kota-kota utama tempat istana utama kota Zacheng berada. Mengenai pengaruh perkotaan di kota prefektur Wolong, yang pertama adalah ibu kota-kota utama tempat istana utama kota tersebut berada. Yang kedua adalah Yuan Shicheng. Tapi ada cara lain untuk mengatakan bahwa kedua kekuatan, istana tuan kota dan persekutuan alkemis, berada pada posisi yang setara. Oleh karena itu, secara teoritis, seharusnya tidak ada perbedaan antara kekuatan dan kelemahan ibu kota utama dan kota Yuanqi. Tapi tidak peduli apakah itu ibu kota utama atau kota Yuanqi.
Bagi semua orang di kota prefektur Wolong, ini adalah eksistensi terbaik yang tidak berani dinodai oleh siapapun. Setelah 4 hari perjalanan panjang, Wu Yun akhirnya sampai di gerbang kota Yuanqi tanpa istirahat. Anda dapat melihat skala dan kemakmuran kota Yuanqi hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Wu Yun sangat terkejut sehingga dia tidak bisa tidak kagum. Sangat mewah. Belum lagi dibandingkan dengan yang lain, bahkan kota Dalong di distrik Yanbei. Wu Yun awalnya mengira kota Dalong, tempat istana pangeran distrik Yanbei berada, sudah termasuk yang paling makmur. Tetapi jika dibandingkan dengan kota Yuanqi di depan Anda, itu tidak berarti apa-apa, dan bahkan bisa dikatakan tidak layak untuk disebutkan. Kemakmuran ini tidak hanya tercermin dalam gaya dan kemewahan arsitektur dan skalanya. Ini lebih tercermin dalam temperamennya. Ini adalah kota besar yang benar-benar makmur dengan temperamen yang unik. Temperamen unik ini jelas tidak sebanding dengan kota-kota semu yang megah dan megah. Jalan menuju kota tidak sulit sama sekali. Wu Yun memasuki kota dengan mudah. Kemudian, waktunya sangat sempit, jadi tanpa penundaan, setelah melewati penyelidikan, dia langsung menuju ke lokasi Alchemist Guild. Yang mengejutkan Wu Yun adalah Yuan Qicheng begitu besar. Dari gerbang kota ini ke lokasi Alchemist Guild sebenarnya jaraknya cukup jauh. Saya khawatir ini akan memakan waktu sekitar 1 jam. Sudah 4 hari, masih ada 1 jam lagi, dan bahkan jika aku sampai di persekutuan alkemis, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan mereka dan mengizinkanku masuk. Aduh, Akademi Tianlong, kamu harus bertahan dan menungguku kembali. Berpikir, Wu Yunbian berhenti tinggal dan langsung pergi ke persekutuan alkemis. Saat ini, distrik Yanbei juga mulai mengalami ketenangan terakhir sebelum badai. Namun, badai ini bukanlah Akademi Tianlong yang dikhawatirkan Wu Yun. Banyak hari telah berlalu. Awalnya saya sesekali mendengar kabar kemunculan Wu Yun, namun kini sudah beberapa hari tidak ada kabar. Beberapa orang mulai berspekulasi apakah Wu Yun telah melarikan diri. Beberapa orang sudah menyerah untuk melacak Wu Yun. Mata mereka secara bertahap mulai melihat ke arah Akademi Tianlong. Namun, beberapa orang, yang dipimpin oleh Diakon Guo, masih mempertahankan penolakannya. Keberatan mereka adalah, bagaimanapun juga, kami berasal dari keluarga yang terkenal dan terhormat. Tidak peduli betapa kejamnya Wu Yun, apakah tidak pantas bagi kami untuk menggunakan cara-cara paksaan seperti itu untuk memancingnya keluar. Saat kedua pihak berdebat, untungnya, mereka belum mengambil tindakan terhadap Akademi Tianlong. Badai sebenarnya di distrik Yanbei terjadi di rumah Pangeran Distrik. Di rumah Pangeran kedua, di ruang rahasia. Pada saat ini, saya melihat Pangeran kedua telah bangun dari latihan meditasinya. Saat ini, seluruh dirinya memancarkan aura aneh dan jahat. Yang menakutkan adalah aura aneh dan jahat ini begitu kuat hingga mencekik. Di depannya, Pangeran besar terikat dalam formasi pengunci roh. Saat ini sudah mengering dan hanya tersisa kulit dan tulangnya saja. Tanpa keraguan, Gong Hunyuan pemakan jiwanya telah selesai. Ia juga berhasil melahap budidaya seumur hidup sang Pangeran besar. Di distrik Yanbei sekarang, saya khawatir Pangeran kedua telah menjadi yang paling berkuasa. Saya melihat senyum dingin Pangeran kedua. Dia dengan dingin bergumam pada dirinya sendiri, saya akan mengambil keputusan akhir di distrik Yanbei mulai sekarang. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, harap simpan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1043 Perebutan Kekuasaan. 1 jam kemudian, distrik Yanbei, Istana Pangeran Distrik. Di Istana Pangeran Agung. Di ruang pertemuan, kursi di kursi utama kosong. Ini adalah posisi Pangeran Agung, dan pada saat yang sama, juga merupakan posisi pemimpin tertinggi Istana Pangeran Distrik. Sekalipun sang pangeran pergi, tidak ada orang lain yang berani duduk. Dan 2 baris kursi di sebelahnya. Duduk di istana sekelompok Pangeran Distrik yang dipimpin oleh Fu Ming, Yao Xiong, dan lainnya yang tidak keluar untuk menangkap Wu Yun adalah penjaga alam kesengsaraan yang tidak keluar untuk menangkap Wu Yun. Saat ini, mereka sedang bertemu dan berdiskusi di ruang pertemuan ini. Di permukaan, mereka sedang mendiskusikan penangkapan Wu Yun. Namun di balik layar, saya khawatir yang sebenarnya dibicarakan adalah bagaimana merebut kekuasaan. Saat mereka sedang berdiskusi, mereka tiba-tiba melihat seseorang yang tidak pernah mereka duga berjalan ke ruang konferensi. Melihat orang ini, ekspresi semua penjaga alam kesengsaraan yang hadir berubah. Saya tidak pernah menyangka dia akan muncul tiba-tiba. Namun tak lama kemudian, mereka bereaksi. Yin Yusuo berdiri lebih dulu dan membungkuk. Bergabunglah dengan Pangeran kedua, tubuhmu. Haha, tidak masalah, tidak masalah.
Pangeran kedua melambaikan tangannya begitu saja. Dia sebenarnya berjalan langsung ke kursi utama di ruang pertemuan dan duduk. Tindakan tersebut secara langsung menyebabkan Nain Yusu dan yang lainnya kembali berubah warna. Pangeran kedua, ini adalah posisi pangeran tertua. Pada saat yang sama, ini juga melambangkan simbol otoritas tertinggi di Istana Pangeran Distrik. Saya khawatir tidak pantas bagi Anda untuk duduk, bukan? Yin Yusu, Fu Ming dan yang lainnya saling memandang dan berkata. Omong kosong, itu kakak tertuaku. Kalau kakak tertua meninggal, wajar kalau aku, kakak kedua, mewarisi jabatannya. Kenapa tidak? Kata pangeran kedua lugas. Pangeran kedua, jika kamu mengatakan ini, aku, Yao Xiong, akan menjadi orang pertama yang menolak menerimanya. Yao Xiong langsung berdiri di samping tanpa berbicara dengan cepat. Oh, kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu tidak puas? Pangeran kedua mengelus janggut di dagunya dan menatap Yao Xiong dengan penuh minat. Yang kami hormati adalah kakak laki-laki tertua Anda. Dengan segala hormat, Pangeran kedua, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin ini dalam hal reputasi atau kekuatan. Ya, benarkah? Menghadapi pertanyaan agresif Yao Xiong, Pangeran kedua tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia bertanya, bagaimana jika itu perintah terakhir kakak tertuaku? Bagaimana ini bisa terjadi? Kata-kata Yao Xiong tiba-tiba berhenti sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Pada saat ini, gulungan kulit domba muncul di depan mereka di udara. Ketika saya membukanya, saya melihat tulisan di atasnya jelas. Ternyata itu adalah perintah terakhir dari pangeran tertua, yang mungkin berarti bahwa setelah kematiannya, pangeran kedua akan mewarisi posisi bos istana pangeran distrik. Catatan bunuh diri muncul. Segera, sekelompok penjaga di ruang pertemuan mulai berbicara tanpa henti. Yin Yusu dan mereka bertiga langsung saling berpandangan. Terlihat dari mata mereka bahwa mereka pasti tidak puas. Bagaimana mereka bisa menyerahkan begitu saja posisi yang telah mereka rencanakan sejak lama kepada pangeran kedua? Na Fuming langsung berkata, itu hanya surat bunuh diri. Siapa yang bisa membuktikan keasliannya? Kalau kamu bilang itu benar, maka aku akan bilang itu salah. Kamu sendiri yang memalsukannya, dan kamu tidak bisa menghitungnya. Hei, Yin Yusu, Fu Ming, Yao Xiong, kamu sudah lama berpura-pura menangkap Wu Yun, jangan kira aku tidak tahu obat apa yang kamu jual di belakangmu, dan sekarang, ekor rubah terbuka. Sang pangeran mencibir. Hal yang sama lagi. Pangeran kedua, jika kamu ingin menjadi pemimpin istana pangeran distrik, kekuatan adalah yang utama. Sederhana sekali. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan menyerahkan posisi ini kepadamu. Jika kamu bisa kamu tidak memiliki kualifikasi. Yin Yusuya akhirnya tidak tahan lagi, membantahnya, dan meminta semua orang yang hadir pada saat yang sama. Semuanya di sini, kalian semua adalah pilar istana distrik kami. Agaknya, kalian tidak akan bekerja untuk seseorang yang lebih lemah dari kalian dan tidak bisa memberi kalian apapun, bukan? Yin Yusu masih sangat percaya diri. Dengan kekuatannya sendiri. Lagi pula, di seluruh istana pangeran distrik, selain pangeran tertua, dia, Fu Ming, dan Yao Xiong lah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Dan di antara ketiganya, dialah yang terkuat. Pada saat yang sama, dia juga percaya bahwa dia memiliki pemahaman yang kuat tentang kekuatan pangeran kedua. Itu hanya ranah Yuan He, dan tidak layak disebutkan di depannya. Itu sebabnya dia berani menghadapi pangeran kedua di depan umum saat ini. Saat kata-kata Yin Yusu jatuh, semua orang yang hadir juga mulai setuju dengannya. Pangeran kedua tidak menyebutkan surat wasiat itu lagi, karena surat wasiat ini dibuat olehnya. Itu hanya satu langkah dalam rencananya untuk merebut kekuasaan. Di saat yang sama, dia sudah menduga momen ini. Sungguh pria yang menghargai kekuatan. Dia mencibir dan bertanya, Yin Yusu, aku belum menyelesaikan pertanggungjawabanmu karena membunuh pengawal pribadiku Jin Guanwei. Mengapa kamu begitu percaya diri? Satu kodenya sama. Itu karena dia tidak tahu pentingnya dan hampir membunuh kita. Ya, kamu pantas mati. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Sekarang, pangeran kedua, saya pikir kamu harus kembali ke rumahmu sendiri dengan jujur. Adapun siapa bos rumah pangeran distrik, kita akan membahas hasilnya. Setelah Wu Yun ditangkap, ayo. Tentu saja, jika Anda bersikeras, maka kita akan melihat kekuatan kita yang sebenarnya. Jelas, kata-kata Yin Yusu telah memperjelas maksudnya. Sarankan pangeran kedua untuk tidak melakukan perjuangan tanpa rasa takut lagi. Saat ini, terlepas dari apakah wasiatnya benar atau salah, bukanlah gilirannya menjadi bos istana pangeran di daerah ini.
Itukah maksudmu? Pangeran kedua tidak menjawab Yin Yusu, tetapi bertanya pada Fu Ming dan Yao Xiong. Tentu saja kedua pria itu langsung mengangguk tegas sebagai penegasan. Bagaimana denganmu? Apakah ini yang kamu maksud? Kemudian, pangeran kedua bertanya kepada orang-orang yang hadir. Semua orang saling memandang dan setelah merenung sejenak, mereka pun memberikan jawaban positif. Kalau begitu, lupakan saja. Pangeran kedua tersenyum dingin, kalian bertiga, berkumpullah. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka pangeran kedua akan menjawab seperti ini. Pada saat ini, mungkin Yin Yusu dan yang lainnya sedang ragu-ragu. Berdasarkan pemahaman mereka tentang pangeran kedua, dia tidak pernah memiliki keberanian seperti itu sebelumnya. Sekarang, jika dia berani mengatakan ini, dia mungkin sudah siap. Namun, jika dipikir-pikir, dengan ketiganya bersama, Anda tidak akan takut lagi. Mendengar suaranya, Yusu mengangguk dan berkata, Pangeran kedua, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kamu tidak tertarik pada tinju dan tendangan. Tidak peduli konsekuensi apa yang mungkin timbul nanti, jangan katakan bahwa kami tidak memberikan pangeran tertua wajah. Oh, sungguh orang yang buta dalam tinju dan tendangan. Tiba-tiba, pangeran kedua mencibir, dan dia tiba-tiba terbang. Dalam sekejap, mereka muncul di depan trio Yin Yusu. Adegan ini membuat Yin Yusu dan yang lainnya tertegun sejenak. Mereka mungkin berpikir bahwa pangeran kedua akan memiliki beberapa trik curang, tetapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa yang diandalkan bukanlah triknya, tetapi kekuatannya. Ini sungguh kekuatan yang menakutkan. Kapan pangeran kedua menjadi begitu kuat? Ini adalah alam kesengsaraan tingkat ke-6, tingkat ke-7. Lebih dari itu, pasti lebih dari itu. Tidak, apa ini? Teknik ini, aura ini, sangat aneh, sangat jahat, ini. Meskipun Yin Yusu dan yang lainnya terkejut, mereka bertiga sama sekali tidak lemah. Dia langsung bereaksi. Namun, di hadapan pangeran kedua yang begitu dibudidayakan sekarang. Lagi pula, mereka masih belum sempat bereaksi. Itu hanya pertemuan tatap muka, dan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Di ruang pertemuan, 3 mayat muncul. Pangeran kedua menyeka noda darah di tangannya dan memandang yang lain dengan dingin. Siapapun di antara kalian yang tidak puas bisa keluar. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1044 Pil Tanpa Tulang. Saat ini, orang-orang lainnya sudah ketakutan. Meskipun mereka semua adalah kultivator di alam kesengsaraan, kekuatan mereka termasuk yang terbaik di seluruh distrik Yanbei. Bahkan saat menghadapi pangeran besar, dia tidak pernah merasa begitu takut. Namun kini, menghadapi pangeran kedua yang tiba-tiba menjadi begitu menakutkan, mereka ketakutan. Menghadapi pertanyaan pangeran kedua, mereka bahkan tidak berani mengambil nafas, apalagi jawabannya. Bagus sekali. Karena tidak ada keberatan, mulai sekarang, aku akan mengambil keputusan akhir mengenai istana pangeran dan distrik Yanbei. Buang mayat mereka bertiga. Ngomong-ngomong, jangan menelepon aku pangeran kedua lagi di masa depan. Panggil aku Raja Yanbei. Juga, mulai sekarang, di seluruh istana distrik, tidak ada seorang pun yang diizinkan menyebutkan apapun tentangku sebelum saat ini, dan siapapun yang menyebutkannya akan dibunuh tanpa ampun. Baiklah, ayo kita lakukan. Sebarkan kata demi kata apa yang baru saja aku katakan. Setelah mengatakan itu, pangeran kedua melambaikan tangannya dan kembali ke kursi utama. Tunggu sebentar. Saat dia duduk, dia tiba-tiba berkata, simpan mayat mereka bertiga, dan selain itu, ikuti instruksiku sekarang. Ngomong-ngomong, bagaimana caramu menangkap Wu Yun? Oke, aku akan memberimu waktu 3 hari lagi. Jika kamu belum menangkapnya, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Seolah-olah mereka telah menerima amnesti, semua orang buru-buru meninggalkan tempat itu seolah-olah melarikan diri ke dalam. Cepat, mungkin, seseorang sudah menebak dari aura yang keluar dari tubuh pangeran kedua tadi, teknik apa yang sedang dipraktikkan pangeran kedua. Pada saat yang sama, dia juga menebak secara kasar alasan peningkatan kekuatannya yang pesat. Namun, tidak ada yang berani menyebutkan sepatah kata pun. Mereka baru saja menyaksikan metode pangeran kedua dengan mata kepala sendiri. Lagi pula, siapapun itu, selama tidak ada yang salah dengan otaknya, mereka tidak akan mendapat masalah dengan hidupnya sendiri. Hari ini tidak diragukan lagi adalah hari yang mengejutkan seluruh distrik Yanbei. Tidak ada yang menyangka bahwa di rumah Pangeran Distrik, jenazah Pangeran Agung masih dingin, dan pembunuh Pangeran Agung belum tertangkap. Perubahan besar terjadi lagi. Pada saat yang sama, Pangeran kedua tiba-tiba memerintahkan agar Wu Yun harus ditangkap dalam waktu 3 hari.
Terlalu banyak orang yang menyatakan kebingungan. Ini urusan istana pangeran distrik mereka, kami hanya berinisiatif menerima perintah guna membalas kebaikan Pangeran Agung sebelumnya. Jika Anda tidak dapat menemukannya, mengapa kita harus menanggung akibatnya? Justru karena keputusan pangeran kedua ini, banyak orang langsung kedinginan. Mereka menyerah untuk menangkap Wu Yun dan langsung kembali ke pasukan masing-masing. Namun, jika mereka segera pergi, semua orang di istana pangeran distrik akan pusing. Pangeran kedua telah memberi perintah. Mereka yang bukan anggota istana pangeran distrik dapat berbalik dan pergi. Dan sebagai orang-orang dari istana pangeran distrik, mereka tidak punya tempat untuk lari. Mereka harus menanggung akibat tidak dapat menemukan Wu Yun. 3 hari. Setelah berhari-hari dan begitu banyak orang, tidak ada seorang pun yang ditemukan. Di mana saya dapat menemukannya dalam 3 hari yang singkat ini? Tempat lain, kota Yuanqi. Persekutuan alkemis. Luar biasa, luar biasa. Keseluruhan bangunan memberi orang rasa keagungan. Wu Yun sedang berdiri di gerbang persatuan alkemis saat ini. Kini, hampir 2 jam telah berlalu sejak dia memasuki kota Yuanqi. Wu Yun juga telah tiba di gerbang persatuan alkemis selama lebih dari 1 jam. Pada saat yang sama, dia sudah mencobanya tidak kurang dari 10 kali, dia kelelahan dan hampir berhenti mengambil tindakan. Bahkan Wu Yun hampir mau tidak mau mengambil tindakan beberapa kali. Tapi setelah memikirkannya, dia masih menahan diri, lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan untuk memaksa masuk ke persekutuan alkemis di Zacheng. Tentu saja, Wu Yun telah menjelaskan lebih dari sekali bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 5 yang berkualitas. Saya datang ke persekutuan alkemis hanya untuk bertemu dengan para tetua dan meminta bantuan. Tapi, tetap saja tidak ada gunanya. Pihak lain selalu memberinya satu jawaban saja. Alternatifnya, Wu Yun dapat membuat surat pengantar dari sosok yang berwenang untuk membuktikan bahwa dia memang terlibat dalam persatuan alkemis. Atau, Wu Yun dapat membuktikan bahwa dia setidaknya adalah seorang alkemis tingkat 7 tingkat atas. Dan jika kedua syarat tersebut tidak dapat dibuktikan, maka hanya ada satu kemungkinan jika ingin masuk ke Alchemist Guild. Setiap 10 hari, akan ada ketua serikat pekerja yang akan memberikan ceramah terkait alkimia dalam jumlah terbatas setiap 10 hari sekali. Namun syaratnya adalah jika pendengar ingin masuk ke Alchemist Guild untuk belajar, dia setidaknya harus menjadi alkemis level 5. Dan ini juga alasan mengapa alkemis tingkat 5 bisa masuk ke persekutuan alkemis, seperti yang dikatakan Deacon dan Wu Yun sebelumnya. Mungkin, Diakon Guo hanya mendengarnya dan tidak mengetahui detailnya. Itu sebabnya dia memberitahu Wu Yun seperti itu. Wu Yun awalnya berpikir selama dia adalah seorang alkemis tingkat 5. Selama Anda mengungkapkan identitas Anda dapat dengan mudah memasuki Alchemist Guild. Tapi bagaimana kita bisa berharap harus menunggu 10 hari, dan kuota masih terbatas. Belum lagi apakah Wu Yun bisa merebut tempat ini, Wu Yun tidak bisa menunggu sendirian kali ini. Berdasarkan pertanyaan Wu Yun, kegiatan mengajar 10 hari ini baru selesai 2 hari yang lalu. Kali berikutnya adalah 8 hari lagi. 8 hari. Bagi Wu Yun sekarang, bagaimana dia bisa menunggu 8 hari? Apakah tidak ada cara lain? Tunggu 8 hari. Lalu apa gunanya aku datang ke sini siang dan malam akhir-akhir ini? Di luar persekutuan alkemis, Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri dalam suasana hati yang rumit. Bagaimanapun, ini adalah permintaan orang lain dan dia tidak punya pilihan. Tentu saja, jika dia cukup kuat, dia bisa menyerbu dengan segala cara. Namun, dengan kekuatannya saat ini, bahkan istana pangeran distrik di distrik Yanbei pun tidak dapat berbuat apa-apa. Mendobrak persekutuan alkemis di kota dengan paksa mungkin tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tak berdaya, Wu Yun menghela nafas. Yang dia khawatirkan bukanlah dirinya sendiri, tapi Akademi Tianlong. Sekarang dia ada di sini, dia tidak tahu sejauh mana perkembangan situasi di distrik Yanbei. Bisakah Akademi Tianlong bertahan? Melihat persatuan alkemis di depannya, Wu Yun tersenyum tak berdaya. Tadinya saya takut tidak bisa sampai ke sana karena tidak punya cukup waktu, tapi sekarang akhirnya saya sampai di sana, tapi tidak bisa masuk. Mungkin, dalam arti tertentu, jarak terjauh di dunia ini tidak lebih dari ini. Dengan harapan terakhirnya, Wu Yun siap bertanya lagi. Jika mereka masih memberikan jawaban yang sama, pergilah dan cari tempat tinggal terlebih dahulu, lalu pikirkan pilihan lain. Lagi pula, menghabiskan waktu di sini tidak akan menyelesaikan apapun. Tanpa diduga, mungkin penjaga di gerbanglah yang melihat Wu Yun bertanya tanpa henti. Mungkin dia sedikit berhati lembut. Kali ini nadanya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Dia berkata, jika saya ingat dengan benar,
nama Anda adalah Wu Yun, kan? Wu Yun, peraturan adalah peraturan, dan itu tidak dapat diubah karena Anda. Namun, apakah Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda adalah tingkat kelima alkemis? Ya, melihat sepertinya masih ada harapan, Wu Yun segera menjawab. Bagus sekali. Jika itu masalahnya, jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan persekutuan alkemis sekarang, aku punya ide, tapi apakah kamu bisa melakukannya tergantung pada kamu. Terima kasih, tolong beritahu aku. Wu Yun buru-buru berkata, adalah diminta. Pernahkah Anda mendengar tentang pil tanpa tulang? Penjaga itu bertanya, pil tanpa tulang. Wu Yun mengulangi, 3 kata, pil tanpa tulang, terdengar sangat familiar. Namun untuk saat ini, saya tidak terlalu terkesan. Karena kamu bahkan tidak tahu pil tanpa tulang, maka kamu tidak punya harapan. Ayo pergi dan datang ke sini dalam 8 hari untuk bersaing memperebutkan tempat di persekutuan alkemis. Jika kamu tidak, tunggu. Wu Yun tiba-tiba menyela penjaga itu. Berkata, saya ingat, saya tahu apa itu pil tanpa tulang. Tolong beritahu saya apa artinya pil tanpa tulang. Yah, Anda benar-benar tahu. Pada saat ini, penjaga lainnya tiba-tiba menjadi sangat tertarik. Melihat Wu Yun dengan penuh minat, dia menyela. Dilihat dari ekspresinya, dia tampak sedikit terkejut. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1045 Bidang Tantangan, Batu Kemuliaan Bintang, Konsekuensi Kegagalan. Wu Yun mengangguk. Dia berkata, pil tanpa tulang dikenal sebagai salah satu pil yang paling sulit disuling di dunia. Pil ini menjadi cair setelah dibentuk, namun kemanjurannya jauh lebih unggul daripada pil biasa. Dan begitulah kata Boneles terjadi. Terlebih lagi, menyempurnakan pil tanpa tulang memerlukan lingkungan tertentu. Secara umum, sama sulitnya dengan naik ke langit untuk berhasil menyempurnakannya. Ya, sepertinya Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Bagaimanapun, sekarang saya akan melakukannya membawa Anda untuk menantang Field. Jika Anda berhasil, Anda akan memiliki kesempatan untuk melakukan pertukaran tatap muka dengan para tetua serikat pekerja kami tentang kualifikasi Anda untuk meminta nasihat, dan jika Anda dihargai, Anda bahkan dapat menjadi murid secara langsung. Tetapi Anda dapat yakin, bahkan jika Anda tidak dapat mempraktikkannya, selama Anda melakukannya. Anda hanya perlu mengganti bahan obat yang hilang saat memurnikan ramuan itu. Penjaga itu mengangguk dan berkata, meskipun Wu Yun tidak yakin dia bisa menyempurnakan pil tanpa tulang, bagaimanapun juga, dia belum pernah melakukan upaya seperti itu. Tapi sekarang, saya terpaksa tidak punya pilihan selain melakukan apapun. Kalau tidak, dia harus menunggu 8 hari lagi. Hanya sekali percobaan. Pada saat yang sama, Wu Yun juga tahu bahwa ini bukan satu-satunya cara baginya untuk memasuki persekutuan alkemis. Sekaligus, itu juga merupakan tantangan dan ujian baginya. Memanfaatkan kesempatan ini, saya memperoleh pemahaman baru tentang kemampuan alkimia utama saya. Bagaimanapun, kondisi ini tidak tersedia di tempat lain. Jika dia berhasil, itu pasti akan menjadi bantuan yang tak terhapuskan untuk budidaya alkimia di masa depan. Pada saat yang sama, yang paling menggoda Wu Yun adalah penjaga mengatakan bahwa selama dia berhasil menyempurnakan pil tanpa tulang, dia akan memenuhi syarat untuk berkomunikasi secara langsung dengan para tetua serikat pekerja. Bukankah ini yang dia butuhkan? Bahkan jika dia tiba di pertemuan pengajaran para tetua yang diadakan setiap 10 hari, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan niatnya kepada para tetua. Dan begitu Anda mendapatkan kualifikasi untuk berkomunikasi. Jika saatnya tiba, gunakan saja teknik mirror copy untuk mengambil semua bukti. Tentu saja, Wu Yun tidak dapat menjamin apakah dia dapat mengundang para tetua ini. Jika ini hanya masalah distrik Yanbei, mereka mungkin tidak akan terlibat. Tapi Wu Yun juga memiliki kepercayaan diri, lagi pula, Yi Chen dan Zun adalah anggota dari Alchemist Guild. Kini, ia memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Yi Chen dan Zun mati di tangan pangeran kedua. Sekarang, taruhannya adalah apakah orang-orang dari Alchemist Guild akan bertarung demi alkemis nominal dari serikat mereka, Alchemist Yi Chen. Singgunglah istana pangeran distrik di distrik Yanbei. Melihat Wu Yun setuju, salah satu penjaga membawa Wu Yun ke lokasi tantangan yang berspesialisasi dalam menyempurnakan pil tanpa tulang. Sampai ke bidang tantangan. Ini harus dianggap sebagai memasuki persekutuan alkemis. Tapi perasaan terbesar yang diberikan kepada Wu Yun oleh Alchemist Guild adalah kemurnian. Kelihatannya mewah dari kejauhan, tapi di dalamnya murni. Ini tempat yang bagus untuk berlatih. Meski lebih terlihat seperti perguruan tinggi.
Tapi suasananya tidak semeriah dan berisik seperti yang seharusnya terjadi di kampus. Namun, hal tersebut juga wajar. Meskipun Guild Alkemis ini memiliki bangunan mewah dan area yang luas. Tapi tidak banyak orang di dalam. Kecuali untuk tokoh tingkat tua yang tinggal di Alkemis Guild sepanjang tahun. Sebagian besar sisanya adalah alkemis yang tercantum di sini. Sama seperti alkemis Yi Chen, meskipun dia adalah anggota dari Alkemis Guild, dia jarang datang ke sini. Sebagian besar alkemis di Serikat Alkemis sebenarnya mirip dengan alkemis Yi Chen. Oleh karena itu, meski mewah, namun cukup sepi. Namun, setiap kali Alkemis Guild mengadakan acara akbar, suasana di sini masih sangat meriah. Misalnya, konferensi pertarungan alkimia kota negara, atau konferensi pemilihan alkemis muda berprestasi, DEL. Namun, sebagian besar waktu, tempat itu masih sepi. Seperti sekarang, kecuali beberapa penjaga yang khusus bertanggung jawab atas masalah keamanan. Sisanya adalah tokoh tingkat lanjut usia. Jadi, inilah mengapa orang luar tidak diperbolehkan masuk. Bagaimanapun, mereka semua adalah tokoh tingkat lanjut usia, dan mereka tidak punya banyak waktu untuk menghibur mereka yang tidak memenuhi syarat sama sekali. Tidak mudah untuk menjadi tetua dari Alkemis Guild. Selain persyaratan ketat untuk level alkemis, Anda juga harus memiliki setidaknya metode unik dan unik dalam alkimia. Hanya dengan cara ini dia bisa dikenali dan dihormati oleh jutaan alkemis di kota. Seorang alkemis tingkat 8 kelas atas seperti alkemis Yi Chen sudah dianggap sangat kuat. Tapi dia hanya bisa menjadi alkemis nominal di Serikat Pekerja, dan jalan masih panjang sebelum dia menjadi penatua. Segera, Wu Yun datang ke medan tantangan di bawah kepemimpinan penjaga. Ini adalah ruang batu yang tertutup rapat. Setelah memasuki kamar batu, Wu Yun melihat sekeliling dan menebak sesuatu dengan kasar. Di ruang batu, ada 3 meja batu dan 3 tungku alkimia. Di bawah setiap tungku alkimia, terdapat batu khusus seukuran telapak tangan. Batu itu memancarkan lingkaran cahaya samar, menutupi masing-masing 3 tungku alkimia. Batu ini disebut batu bintang. Lingkungan spesifik yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tanpa tulang pasti membutuhkan suplemen batu kemuliaan bintang ini. Kalau tidak, ia tidak akan pernah berhasil. Dan berbicara tentang batu bintang ini, belum lagi harganya, seringkali tak ternilai harganya dan sangat langka. Kekuatan biasa, apalagi mendapatkannya, jarang terlihat meskipun terlihat. Dapat dilihat dari sini bahwa Alchemy Masters Guild di kota ini sangat kaya dan berkuasa. Saya sebenarnya mendapat 3 batu kemuliaan bintang. Setelah beberapa saat, penjaga itu terdengar menunjuk ke beberapa meja batu dan tungku pil dengan obat-obatan di depan Wu Yun. Dia berkata, "Ayo, ada bahan alkimia untuk menyempurnakan pil tanpa tulang di sini." Total ada 3 jenis, yaitu level 5, level 6, dan level 7. Wu Yun mengangguk, berjalan ke depan, dan melihat. Tentu saja, Wu Yun hanya melirik ke meja batu untuk ramuan level 6 dan level 7. Saat ini, ia belum mencapai level tersebut, meski bukan tidak mungkin untuk dicoba, namun untuk memaksimalkan kemungkinan keberhasilan. Target pilihan pertama Wu Yun secara alami adalah ramuan tingkat kelima. Bagaimanapun, ini adalah level yang dapat dia kuasai dengan mudah, dan secara komparatif, ini adalah level dengan tingkat keberhasilan tertinggi. Namun, ketika dia melihat materi tersebut, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sebab, dia ingat dengan jelas bahwa jika dia gagal memperbaikinya, dia harus mengganti bahan yang hilang. Namun, dia tidak mampu membayar materi yang ada di depannya. Meskipun ramuan yang dapat dimurnikan dari bahan-bahan di depan saya ini bukanlah yang paling kuat di antara ramuan tingkat kelima. Namun, ia menyandang predikat obat mujarab termahal. Ini adalah bahan untuk menyempurnakan ramuan tingkat 5 kelas atas, Tian Yuan dan. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, seolah dia tidak dapat mempercayainya. Haha, ya, anak muda, kamu memang memiliki sedikit pengetahuan. Sepertinya kamu harus dianggap sebagai orang nomor 1 di level alkemis tingkat 5. Sejujurnya, setiap tahun, mereka yang ingin menantang pemurnian ramuan tanpa tulang ada banyak orang, tidak kurang dari puluhan ribu. Namun, di antara mereka, tidak banyak yang benar-benar memahami arti dari 3 kata pil tanpa tulang. Dan bahkan lebih banyak lagi yang bisa mengenali pil dan bahan di atas meja. Sangat sedikit. Lumayan. Setelah mendengar ini, Wu Yun berbalik dan melirik ke arah penjaga. Tersenyumlah dan mengangguk. Meskipun ini hanya penjaga yang disewa oleh Alchemist Guild untuk bertanggung jawab atas keamanan, mungkin dia tidak mengerti alkimia. Tapi setelah bertahun-tahun mendengar dan melihat, secara teoritis, dia mungkin tahu lebih banyak daripada Wu Yun.
Bisa mendapatkan pujiannya sepertinya merupakan pertanda baik. Setelah jeda beberapa saat, penjaga itu melanjutkan, "Ya, ini adalah bahan pemurnian dari Tianyuan dan Anda mengingatnya dengan benar. Jika Anda tidak berhasil, Anda perlu memberikan kompensasi apa adanya. Namun, karena Anda tahu banyak, saya pikir Anda bisa seharusnya ada kekuatan alkimia skala besar di belakangnya, dan mereka hanya memberi kompensasi untuk beberapa tanaman obat. Cobalah. Ini adalah kesempatan yang tidak dapat Anda nikmati di tempat lain. Lagi pula, kami mungkin satu-satunya alkemis di seluruh kota prefektur Wolong. Serikat pekerja bisa mendapatkan batu kemuliaan bintang." Wu Yun mengubah wajahnya secara diam-diam. Bahan obat pemurnian Tianyuan dan ini semuanya memiliki harga tinggi. Itu tidak bisa dibeli dengan uang sama sekali. Kemana saya bisa pergi untuk memberikan kompensasi? Sepertinya dia hanya tahu betapa berharganya Tianyuan dan ini, tapi dia tidak tahu betapa mahalnya bahan obat ini. Lagi pula, dia hanyalah seorang penjaga, sepertinya kemampuan berpikir berantainya masih sedikit kurang. Jika memang ada kekuatan alkimia skala besar di belakangku, bukankah cukup hanya meminta mereka untuk merekomendasikan dan membuktikannya? Apakah perlu untuk menantang pemurnian ramuan tanpa tulang? Jika ini gagal, saya benar-benar tidak mampu membayarnya. Setelah merenung sejenak, Wu Yun bertanya, "Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Apa yang akan terjadi jika pemurnian gagal dan tidak ada kompensasi yang dibayarkan?" Alasan Wu Yun menanyakan pertanyaan ini bukan karena dia takut. Hanya saja dia harus memastikan bahwa dia mengetahui konsekuensi dari segala sesuatu agar dia bisa mempersiapkannya. Namun, jawaban penjaga itu membuat hati Wu Yun bergetar. "Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat." Bab 1046 Konsekuensi, Tantangan. Melihat pertanyaan Wu Yun, penjaga itu tercengang. Seperti yang dia katakan sebelumnya, setiap tahun, dia menerima tidak kurang dari puluhan ribu orang yang datang ke sini untuk menerima tantangan menyempurnakan pil tanpa tulang. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa bahan obat tidak akan diberi kompensasi setelah pemurnian gagal. Itu sebabnya dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Wu Yun. Namun, setelah memikirkannya, saya mungkin bisa memahaminya. Lagi pula, dibandingkan dengan yang dia terima sebelumnya, Wu Yun adalah pengecualian. Semua orang tahu bahwa Alchemist Guild mempunyai tantangan ini dan sepenuhnya siap untuk menantangnya. Adapun Wu Yun, dia tidak tahu hal seperti itu terjadi ketika dia datang. Saya baru mengetahuinya setelah dia mengingatkan saya. Namun, meski bisa dimengerti, dia agak tidak puas dengan sikap Wu Yun. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Anda tidak perlu memikirkan hal ini. Jika Anda bahkan tidak ingin memberi kompensasi untuk bahan obat, saya minta maaf, silakan pergi sekarang." Kesalahpahaman. Wu Yun tersenyum saat melihat ada yang tidak beres dengan nada bicaranya. "Bukannya saya tidak akan memberikan kompensasi setelah kegagalan, saya hanya ingin tahu tentang konsekuensi dari tidak memberikan kompensasi, jadi saya hanya bertanya." Setelah mendengar ini, ekspresi penjaga itu sedikit melembut. Berkata, "Konsekuensinya sangat sederhana. Jika Anda tidak mampu membayar bahan obat, maka bayarlah dengan nyawa Anda. Tentu saja, jika Anda berpikir Anda dapat melarikan diri, Anda sebaiknya mencobanya." Wu Mata Yun sedikit berkedut, dan dia mengangguk dengan senyuman tenang di permukaan. Namun di dalam hatiku, diam-diam aku juga tidak berdaya. Tampaknya tantangan pil tanpa tulang ini hanya bisa berhasil tetapi tidak bisa gagal. Sekali gagal, segalanya akan menjadi sangat sulit. Bagaimanapun, dia tidak mampu membayar kompensasi untuk bahan obat yang digunakan untuk menyempurnakan pil Tianyuan. Pada saat yang sama, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa memaksa keluar dari persekutuan alkemis. Meski sejauh ini, orang terkuat yang pernah dia lihat di Alchemist Guild hanyalah para penjaga di depannya yang tidak berada dalam ranah transformasi. Tapi Wu Yun tidak sebodoh itu dengan berpikir bahwa tidak akan ada orang kuat yang bertanggung jawab atas persatuan alkemis sebesar itu di kota. Namun, bagaimanapun juga, kali ini tantangan untuk menyempurnakan pil Tianyuan menjadi pil tanpa tulang harus dicoba. Kami telah menempuh perjalanan yang panjang, dan kami tidak boleh menyerah di tengah jalan karena sedikit kesulitan. Waktunya untuk 2 batang dupa dimulai dari sekarang. Melihat Wu Yun berhenti berbicara, penjaga itu berjalan ke samping, menyalakan dupa, dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Wu Yun langsung berubah. Dia bahkan hampir berteriak. Mudah untuk menenangkan keterkejutan di hatiku. Dia kembali menatap penjaga yang menyalakan dupa, tapi tidak berkata apa-apa. Namun terlihat jelas, apakah tantangan ini memiliki batas waktu? 2 batang dupa. Siapa yang bisa melakukan ini?
Bahkan pemurnian normal dari pil Tianyuan yang terbentuk akan memakan waktu sekitar 2 batang dupa. Terlebih lagi, yang perlu ditantang saat ini bukanlah pil Tianyuan biasa, melainkan kebutuhan untuk menyempurnakannya menjadi pil tanpa tulang. 2 batang dupa. Saya khawatir tidak ada yang bisa menjamin bahkan 10 batang dupa. Tapi penjaga itu tidak memperhatikan keterkejutan dan keraguan di mata Wu Yun. Setelah menyalakan dupa, dia berkata, mulailah, saya akan menunggumu di pintu. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan batu yang tersegel. Wu Yun melihat ke belakang penjaga itu pergi, dan merasakan 10.000 kuda rumput dan lumpur melayang di dalam hatinya. Namun dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Dia tahu bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan para penjaga, itu hanya peraturan. Pada saat yang sama, Wu Yun akhirnya mengerti mengapa penjaga mengatakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, tidak ada satu orang pun yang berhasil melewati tantangan tersebut. Sial, waktunya sangat sempit, dan tanpa sarana khusus, meskipun bakat Anda sangat besar, mungkin tidak ada yang dapat Anda lakukan. Waktu tidak mengizinkannya. Memikirkan hal itu, Wu Yun tidak berani terus mengeluh. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya memikirkannya terlalu banyak. Saatnya mengambil tindakan. Memikirkan hal itu, Wu Yun berbalik dan mulai meninjau dengan cermat resep Tianyuan dan yang diletakkan di atas meja batu di depannya. Pada saat yang sama, saya juga mulai memilah bahan obat dengan cara yang sama. Sambil memilahnya, dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri, sepertinya kali ini metode melelehkan obat terlebih dahulu dan kemudian memurnikan ramuan yang telah saya pelajari akan sangat berguna. Pada saat yang sama, di tempat lain. Gedung Retreat Union Elder House. Di sebuah ruangan yang didekorasi dengan mewah, 2 lelaki tua berjanggut putih sedang bermeditasi. Tiba-tiba keduanya terbangun oleh suara dentingan samar di dalam ruangan yang hampir bersamaan. Suara denting itu berasal dari benda mirip lonceng tembaga yang ada di dalam ruangan. Yang terhubung dengan lonceng perunggu ini adalah bidang tantangan pil tanpa tulang. Setiap kali seseorang memasuki bidang tantangan, bel perunggu ini akan berbunyi. 2 orang di ruangan itu adalah tetua dari Persatuan Alkemis yang bertanggung jawab mengelola bidang tantangan. Namun, keduanya hanya saling melirik sebelum menutup mata lagi dan kembali ke kondisi meditasi sebelumnya. Padahal bidang tantangan ini milik mereka berdua. Namun, setiap tahun, puluhan ribu orang datang ke sini untuk menerima tantangan ini. Orang-orang datang hampir setiap hari, dan terkadang ada beberapa kelompok orang yang datang dalam sehari. Namun hal-hal yang benar-benar berhasil hampir tidak pernah terjadi. Kebanyakan orang gagal di tengah langkah. Sebab, waktunya tidak cukup. Adapun 2 tetua yang secara khusus bertanggung jawab di bidang tantangan, mereka sudah lelah. Bagi para penantang ini, tidak ada banyak harapan sama sekali. Selama tidak ada orang yang membuat masalah di area tantangan, mereka bahkan tidak akan muncul. Sungguh, setelah suara dentang berhenti, kedua pria itu kembali melanjutkan kondisi meditasinya. Lama-lama aku hanya mendengar suara desahan 2 orang dari dalam kamar. Sayangnya, menurutku kotaku di prefektur Wolong memiliki populasi ratusan miliar, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, belum ada satu orang pun yang unik dan menonjol dalam hal bakat alkimia. Iya, sedih kalau dipikir-pikir. Mungkin iya. Apakah persyaratan kita terlalu ketat? Sejauh yang saya tahu, sebenarnya banyak orang yang sudah bisa mencapainya selama bertahun-tahun, tapi 2 batang dupa tidak. Cukup dalam hal waktu. Apakah menurut Anda kita harus lebih santai dalam hal waktu? Tidak, saya memiliki ide yang sama seperti Anda sebelumnya, tetapi saya khawatir langkah ini tidak baik. Saya pikir Anda lebih tahu daripada padaku apa yang terjadi di kota Poxiaozu yang berdekatan dengan kita, kan? Aduh. Setelah menghela nafas, suara mereka tidak terdengar dari kamar untuk waktu yang lama. Akhirnya, suara penyesalan terdengar lagi. Masih ada 1 tahun lagi. Jika kita masih tidak dapat menemukan penyihir alkimia terbaik di tahun ini, saya khawatir tahun depan, dalam konferensi Dou dan 10 negara bagian, kota prefektur Wolong kita bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tidak pergi. Penyihir alkimia terbaik. Turnamen Dou dan 10 negara. Haha, lupakan saja. Ayo menyerah, jangan membicarakan hal lain. Berbicara tentang kualifikasi pertama turnamen Dou dan 10 negara, penantang tidak boleh berusia lebih dari 20 tahun. Kami belum pernah menemukan alkemis tingkat 7 berusia 5 tahun yang begitu berbakat dalam beberapa dekade terakhir. Di mana kami dapat menemukannya dalam 1 tahun tersisa. Saya pikir saat itu, di industri alkemis di Wolong kota prefektur, tapi makhluk teratas di 10 prefektur, pada saat itu. Jangan katakan itu. Zaman telah membawa beberapa badai dan mantra yang jelas.
30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi. Kalau dipikir-pikir dari itu, kota prefektur Wolong kami sudah tidak berada di sini setidaknya selama 4 tahun. Saya telah masuk 100 teratas dalam konferensi Dou dan 10 negara. Jika saya tidak dapat melakukannya kali ini, saya harus melakukannya lain kali. Tunggu saja, akan ada orang seperti itu. Kata-kata ini penuh dengan ketidakberdayaan dan penyesalan, kedengarannya cukup bagus. Agak menyedihkan. Pada saat ini, Wu Yun berada di arena tantangan, membuat persiapan terakhir untuk menyempurnakan pil Tianyuan. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1047 Harapan dan Ketakutan. Segera, semuanya sudah siap. Di atas meja batu ini, semua bahan obat untuk pemurnian Tianyuan dan, lebih dari selusin obat utama dan puluhan obat penolong, telah diatur dan ditempatkan secara tertib oleh Wu Yuntong sesuai dengan urutan pemurnian. Meskipun persiapan Wu Yun yang teratur tampaknya tidak terlalu mengejutkan. Bahkan siapapun yang merupakan seorang alkemis pun bisa melakukannya. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar melakukan hal ini. Kebanyakan orang mempersiapkan diri sebelum membuat alkimia untuk menghemat waktu yang tidak perlu. Setelah mengenal semua bahan obat, saya menyerah begitu saja tanpa mengatur ulang. Bahkan dalam 2 waktu pembakaran dupa saat ini, dalam waktu yang begitu ketat, mereka tidak akan melakukannya. Tapi Wu Yun berpikir bahwa dia akan melepaskan kemampuan alkimianya. Langkah ini terkait erat dengan kualitas ramuan yang sudah jadi. Betapapun sempitnya waktunya, langkah ini tidak dapat diabaikan. Meskipun ini mungkin tampak berlebihan, ini membuktikan ketelitian dan sikap Wu Yun. Dan sikap ketat ini sangat penting dalam proses pemurnian ramuan untuk melihat seperti apa produk akhirnya. Pada saat ini, jika ada ahli alkimia di sini, mereka mungkin tidak bisa tidak melihat Wu Yun dengan kagum. Mudah, tidak sabar, metodis, tidak panik. Setidaknya, dari segi sikap, Wu Yun sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi sosok alkimia papan atas. Semuanya sudah siap. Wu Yun melihat bahan obat di atas meja batu, dan setelah melihat tidak ada kesalahan, dia membuka tungku alkimia. Saat tungku alkimia dibuka, di bawah tungku alkimia, batu kemuliaan bintang, yang selalu memancarkan lingkaran cahaya samar, tiba-tiba menjadi lebih terang. Pada saat yang sama, Wu Yun menembakkan energi spiritual lembut dan perlahan mengaktifkan batu bintang. Segera, saya melihat aura samar keluar dari batu bintang. Seiring dengan jejak kaki halo, seluruh tungku alkimia, termasuk Wu Yun, tertutupi di dalamnya. Sudah lama sekali aku tidak membuat ramuan. Saatnya mencoba metodeku melelehkan obatnya terlebih dahulu lalu memurnikan ramuannya. Wu Yun bergumam diam-diam pada dirinya sendiri, lalu dia duduk bersila. Lalu dia membalikkan telapak tangannya. Api roh hijau suci muncul di telapak tangan. Pada saat yang sama, di bawah kendali Wu Yun, api spiritual hijau suci perlahan melayang di atas tungku alkimia. Segera setelah itu, Wu Yun mulai mengirimkan lebih dari selusin tanaman, bahan utama untuk memurnikan pil Tianyuan, ke dalam api suci satu persatu. Saya tidak akan menyebutkan betapa kuat dan sulitnya metode Wu Yun yang pertama-tama melebur obat dan kemudian memurnikan ramuan. Namun langkah ini secara langsung akan membuat kemajuan langkah peleburan obat setidaknya 2 kali lebih cepat, atau bahkan lebih cepat. Karena kebanyakan orang akan memanaskan tungku dengan api terlebih dahulu, menggunakan tungku alkimia sebagai wadahnya, lalu melelehkan obatnya. Belum lagi, dari arti harfiahnya saja, kecepatan lelehnya akan jauh lebih lambat. Namun, risiko yang ada juga membuat Wu Yun tidak bisa bersantai sedikitpun. Bahkan setelah dia menjadi mahir dalam metode peleburan obat terlebih dahulu dan kemudian memurnikan ramuan. Dulu, langkah melebur obat secara langsung dengan api suci sudah berkali-kali digunakan, bahkan tingkat keberhasilannya mencapai 100%. Tetapi pada saat ini, Wu Yun masih memusatkan hampir seluruh perhatiannya padanya, dan dia bahkan tidak berani mengambil nafas. Meski puluhan obat penolong itu sederhana, namun tidak jarang. Wu Yun bahkan membawa sebagian besar dari mereka di ring penyimpanannya sendiri. Sekalipun kamu melakukan kesalahan, kamu bisa memperbaikinya lagi. Tetapi lusinan ramuan utama yang digunakan untuk memurnikan pil Tianyuan sangatlah berharga. Jika terjadi kerusakan atau pencairan yang berlebihan, tantangan Wu Yun bisa dianggap gagal langsung. Faktanya, dia akan menanggung akibat kegagalan dan tidak mampu membayar kompensasi. Untungnya, sejauh ini tidak ada kesalahan, dan semuanya sesuai rencana Wu Yun. Tentu saja, karena tidak ada orang lain di sini, Wu Yun berani bersikap tidak bermoral. Lagi pula,
Dia juga tahu betul bahwa metodenya meleburkan obat terlebih dahulu dan kemudian memurnikan ramuannya adalah ciptaannya sendiri dan tidak ada orang lain yang memilikinya. Begitu berita menyebar, mungkin akan berdampak pada industri alkemis. Itu sama dengan mengumumkan bahwa dia memiliki senjata dewa di depan banyak praktisi. Jika saatnya tiba, dia pasti akan menjadi fokus ribuan alkemis. Ini mungkin hal yang baik, tetapi bisa juga menjadi hal yang buruk. Tapi apakah itu baik atau buruk? Itu jelas bukan hasil yang ingin dilihat Wu Yun hari ini. Oleh karena itu, jika ada orang lain yang hadir saat ini, saya khawatir Wu Yun tidak akan melakukan ini secara terbuka. Pada saat ini, di tempat lain, gedung retret sesepuh, ruangan yang didekorasi dengan mewah. Masih dua lelaki tua berjanggut putih yang sama. Pada saat ini, mereka berdua sekali lagi terbangun dari retret mereka. Saat ini, mereka berdua sedang melihat melalui ambang jendela ke lapangan tantangan tidak jauh dari sana. Faktanya, keduanya terbangun saat Wu Yun melepaskan api spiritual hijau suci. Hanya satu dari mereka yang berkata, api suci sebenarnya adalah nafas api suci. Sudah lama tidak ada orang yang membawa api suci di medan tantangan. Mungkinkah kali ini akan ada keuntungan yang tidak terduga? Orang lain menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mungkin tidak yakin, tapi itu masih jauh. 1 tahun yang lalu, tuan muda dari keluarga Yao, setengah tahun yang lalu, tuan muda dari keluarga Xiao, dan yang paling baru-baru ini, sebulan yang lalu, Nona Istana Wushang, semuanya adalah penyihir alkimia muda yang dikabarkan di dunia. Pada saat yang sama, mereka juga orang-orang yang tinggal di api kudus, tapi apa hasilnya? Itu hanyalah kegembiraan. Ya, orang yang berbicara sebelumnya mengangguk dengan sedikit emosi, dan kemudian berkata dengan ragu, tidak. Kali ini nafas api kudus tampaknya sangat kuat, tetapi juga sedikit aneh. Dilihat dari intensitasnya nafas, itu memberiku perasaan bahwa itu seharusnya adalah api tanpa wajah, peringkat ke-18 dalam daftar api suci. Tetapi temperamen api tanpa wajah suasana yang tidak terkendali dan penuh kekerasan sangat berbeda dari aura lembut api suci saat ini. Saat Anda mengatakan itu, saya merasakannya. Mungkinkah? Ini tidak mungkin. Pergi dan lihat. Tunggu sebentar. Penantang ini seharusnya sudah mulai menyempurnakan pil Tianyuan sekarang. Sekarang bahwa kita muncul begitu tiba-tiba, akan buruk jika kita mengganggunya dan menyebabkan dia melakukan kesalahan dalam memurnikan pil, jadi tunggu dan lihat saja. Ya, tidak apa-apa. Keduanya saling memandang dan mengangguk, tapi kali ini mereka tidak menutup mata lagi dan bermeditasi. Namun mata mereka tak pernah beranjak dari arah medan tantangan. Meski mereka tidak menyebutkannya, kalau dilihat dari tatapan aneh yang hampir sama di mata mereka, mereka pasti sudah memahami satu sama lain secara diam-diam. Lagi pula, kota prefektur Wolong sudah terlalu lama haus akan penyihir alkimia. Mereka sangat perlu menemukan orang seperti itu. Namun selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah bisa menemukan orang seperti itu, bahkan mereka terbiasa kecewa. Itu sebabnya mata mereka terlihat sangat aneh. Ada kegembiraan dan harapan, tapi lebih banyak lagi ketakutan dan penghindaran. Karena mereka takut kecewa lagi. Untungnya, mereka berhenti pergi. Kalau tidak, saya khawatir Anda akan langsung kecewa. Karena mereka berhenti, Wu Yun menyelamatkan dirinya dari kekhawatiran yang tidak perlu. Jika mereka benar-benar muncul di samping Wu Yun begitu tiba-tiba, Wu Yun pasti khawatir metodenya melelehkan obat terlebih dahulu dan kemudian memurnikan ramuannya akan terungkap. Sekali teralihkan, kemungkinan besar akan langsung menyebabkan kegagalan alkimia. Namun, karena mereka tidak datang, kekhawatiran tersebut tidak ada lagi. Saat ini, waktunya sudah lewat setengahnya. Dupa pertama akan segera terbakar. Tapi kemajuan Wu Yun kurang dari setengah. Dia baru saja selesai memadukan selusin tanaman obat utama. Kita baru saja memasuki tahap pencairan obat penolong. Wu Yun melihat kembali dupa pertama yang akan terbakar. Dia diam-diam mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Ups, waktunya sudah lebih dari setengah jalan, dan aku baru setengah jalan dalam proses peleburan obatnya, dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk membentuk kondensasi yang paling memakan waktu itu. Mengkonsumsi. Metode saya melelehkan obat terlebih dahulu dan kemudian memurnikan ramuannya. Kecepatan peleburan obatnya 2 kali lipat, tetapi masih terlalu lambat. Yang paling menakutkan adalah setelah obat kondensasi terbentuk, itu harus dipecah lagi dan diubah menjadi ramuan cair tanpa tulang agar efektif. Gandakan lagi. Tidak ada cukup waktu untuk terus seperti ini. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini, kita harus mencari tahu cara untuk mempercepat, jika tidak, kegagalan mungkin merupakan akibat yang tak terhindarkan. Jika Anda menyukai Taisang, Martial God Jue,
Silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui dengan kecepatan tercepat. Bab 1048 Waktu yang ketat, kesulitan dan tantangan. Setelah merenung sejenak, Wu Yun melihat kilatan ketekunan dan tekad di wajahnya. Lupakan saja, mari kita coba. Jika kita terus seperti ini, kita pasti tidak akan berhasil memperbaikinya. Bahkan jika gagal, saya harus mencobanya. Pada saat ini, Wu Yun sudah siap dan mengambil pertaruhan apapun konsekuensinya. Karena dia tidak ingin gagal. Sekali gagal, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Datang jauh-jauh, hanya gagal karena keraguan-raguan, itu jelas bukan gaya Wu Yun. Lebih baik mencobanya, terlepas dari sukses atau gagalnya, setidaknya saya sudah berusaha dan bekerja keras. Adapun jika gagal, mereka akan dimintai pertanggungjawaban karena tidak dapat mengganti bahan obat yang hilang. Itu bukan lagi sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Wu Yun sekarang. Selain itu, bukan berarti Anda akan gagal, bukan. Memikirkan hal ini, Wu Yun tiba-tiba menjadi patah hati. Kemudian dia mengendalikan api dengan satu tangan, dan menembakkan aliran energi spiritual dengan tangan lainnya. Dia langsung melemparkan lusinan obat tambahan yang tersisa di atas meja ke dalam api spiritual hijau suci. Kemudian, Wu Yun berkonsentrasi sekali lagi dan memasuki kondisi mengendalikan api dan melelehkan obat. Meski di permukaan, tidak banyak kepanikan di wajah Wu Yun. Namun kenyataannya, jauh di lubuk hatinya, dia sangat gugup. Dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah semua obat penolong dimurnikan, Wu Yun akhirnya menghela nafas lega. Menyeka keringat di dahiku. Untungnya, tidak ada masalah yang terjadi. Kemudian, Wu Yun mengendalikan api spiritual hijau suci lagi, mundur ke bawah kuali, dan mulai memanaskan kuali. Sisi lain menggunakan energi spiritual untuk secara perlahan melunakkan obat utama dan obat penolong yang meleleh secara bersamaan. Tentu saja langkah integrasinya belum selesai. Penggabungan bahan obat harus dilakukan di dalam tungku. Saat tungku memanas secara bertahap. Di bawah kendali energi spiritual, Wu Yun memasukkan bahan obat yang meleleh langsung ke dalam tungku. Tutupi kompor dan kendalikan suhu api. Selanjutnya, Wu Yun memiliki 3 langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah menggabungkan obat-obatan yang meleleh, menghilangkan sifat-sifat yang bertentangan. Langkah kedua adalah membentuk kondensasi. Ini adalah langkah paling kritis dalam alkimia, dan itu tergantung pada kemampuan Wu Yun dalam alkimia. Hal ini juga akan secara langsung menentukan kualitas produk akhir. Dan langkah ketiga adalah mengubah obat menjadi cair, menggandakan efektivitas obat, dan mencapai pil Tianyuan tanpa tulang. Ini adalah langkah yang paling sulit, dan juga merupakan langkah yang paling penting bagi keberhasilan tantangan ini. Dibandingkan dengan Wu Yun, awalnya, langkah terakhir ini adalah tantangan terbesar. Tapi sekarang tampaknya salah satu dari 3 langkah ini mungkin akan menjadi kesulitan dan tantangan terbesar bagi Wu Yun sejak dia membuat alkimia. Tentu saja, bagi Wu Yun, 2 langkah pertama bukanlah hal yang mustahil untuk dipraktikkan. Meskipun Tianyuan dan dikenal sebagai ramuan termahal di antara ramuan tingkat kelima, kesulitan pemurniannya bukanlah yang tertinggi. Oleh karena itu, secara teori, selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi dan Wu Yun dapat melatih pil Tianyuan ini hingga tingkat terbaik, atau bahkan tingkat teratas, seharusnya tidak ada masalah besar. Namun alasannya adalah ini akan menjadi salah satu tantangan terbesar Wu Yun kali ini. Itu karena waktu. Waktunya terlalu singkat. Sekarang dupa kedua telah dinyalakan. Dengan kata lain, Wu Yun menghabiskan hampir separuh waktunya dalam tahap peleburan obat yang relatif cepat. 3 langkah berikutnya yang relatif sulit harus diselesaikan dalam separuh waktu lainnya. Bisa dibayangkan betapa besarnya tantangan ini bagi Wu Yun. Jika terjadi kecelakaan maka secara langsung akan mengakibatkan kegagalan. Secara teoritis, Wu Yun membutuhkan sebatang dupa untuk melelehkan obatnya. Setidaknya diperlukan 1 batang dupa untuk memadukan obatnya. Dibutuhkan 1 batang dupa untuk membentuk kondensasi. Dengan pencapaian Wu Yun di bidang alkimia, itu seharusnya tidak cukup. Adapun langkah terakhir, yang sangat asing bagi Wu Yun, tidak mungkin memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah obat menjadi cair. Untuk saat ini, berikan sebatang dupa. Dengan kata lain, Wu Yunruo ingin menyempurnakan pil Tianyuan tanpa tulang ini secara normal. Setidaknya dibutuhkan 3 batang dupa. Tapi sekarang yang bisa diberikan kepada Wu Yun hanyalah sebatang dupa. Dan alasan mengapa begitu banyak orang tidak berhasil menantangnya selama beberapa dekade terakhir. Bahkan di antara orang-orang ini, banyak yang merupakan orang-orang yang bangga dan berbakat di bidang alkimia. Mereka tidak berhasil menantang, sebagian besar karena kurangnya waktu.
Faktanya, Wu Yun harus berhasil jika tidak ada insiden di Akademi Tianlong di belakangnya yang memaksa Wu Yun untuk berhasil. Saya khawatir Wu Yun tidak akan bertaruh seperti ini, dan pasti akan gagal dalam tantangan tersebut. Karena tidak ada kepastian sama sekali. Tapi meski begitu, kemampuan orang sering kali dipaksakan. Terlebih lagi, Wu Yun bukanlah orang biasa. Seringkali, semakin besar tekanannya, semakin banyak kemampuan Wu Yun yang tercermin. Saat ini, Wu Yun telah membuat keputusan. Setelah tungku dipanaskan hingga titik kritis oleh api spiritual hijau suci, mata Wu Yun menjadi sangat tegas. Pada saat yang sama, saya diam-diam merencanakan dalam pikiran saya waktu untuk 3 langkah berikutnya. Sisa waktu pembakaran dupa, paru pertama dupa digunakan untuk melebur obat, dan paru kedua dupa digunakan untuk memadatkan obat menjadi bentuk. Adapun langkah terakhir pengubahan obat menjadi cair, aku ingin itu selesai sebentar lagi. Jika tidak bisa dilakukan, ayo, maka. Tidak, aku harus melakukannya, aku tidak boleh gagal. Tampaknya itu rencana Wu Yun sepertinya ada masalah besar. Dia sebenarnya tidak menyisakan waktu sedikitpun untuk obat yang tidak dia mengerti sama sekali dan tidak pernah bersentuhan dengannya berubah menjadi cair. Namun dalam hati Wu Yun, dia sebenarnya seperti cermin yang terang. Ia sangat menyadari waktu yang dibutuhkan obat untuk melebur dan terbentuk. Setengah batang dupa itu waktu yang paling singkat, kalau dipersingkat lagi tidak bisa. Adapun saat ini langkah terakhir ini selesai. Faktanya, Wu Yun bukannya tidak mengerti apapun dan bertindak arogan. Pertama, memang karena kurangnya waktu. Kedua, sebenarnya karena Wu Yun pernah melihat pengenalan seperti itu di bab alkimia. Yang dibutuhkan untuk mengubah obat menjadi cair bukanlah waktu, melainkan pemahaman pribadi tentang ramuan yang dimurnikan dan cara alkimia. Tentu saja, ada juga pencapaian pribadi dalam alkimia. Dalam istilah awam, jika ingin sukses mengubah obat menjadi cair, yang dibutuhkan adalah pencerahan, bukan waktu. Jika pencerahannya berhasil, obatnya bisa berhasil diubah menjadi cair. Dan jika Anda tidak dapat mencapai pencerahan, bahkan jika Anda memberikan 10 batang dupa waktu, itu akan sia-sia. Itu sebabnya Wu Yun membuat keputusan ini. Setelah merenung sejenak, setelah keputusan dan rencana sudah diambil, langkah selanjutnya adalah melihat cara pengoperasiannya. Jangan ragu lagi. Saya melihat Wu Yun mulai mengendalikan panas dengan tertib dan memasuki tahap fusi obat. Waktu pembakaran 1 batang dupa sebaiknya dipersingkat menjadi setengah batang dupa. Kemudian intensitas api dan kecepatan pengendaliannya akan berlipat ganda. Dan disitulah letak kesulitannya. Dalam fusi obat, kesulitannya bukan terletak pada fusi obat itu sendiri, melainkan pada ketidakcocokan, saling konflik, dan penolakan antar obat. Pengecualian ini harus dihilangkan agar integrasi dapat berhasil. Alasan diperlukannya sebatang dupa adalah untuk menghilangkan ketidaksesuaian antar obat. Jika ada waktu untuk membakar dupa, tentu ini tidak akan menjadi masalah bagi Wu Yun. Namun kini dupanya hanya tinggal setengah batang. Panas meningkat dan kecepatan meningkat. Tidak ada keraguan bahwa kemungkinan kegagalan juga akan meningkat seiring dengan itu. Gandakan kecepatan dan hilangkan penolakan dan konflik yang disebabkan oleh ketidakcocokan khasiat obat. Masalah apapun akan menyebabkan fusi gagal. Oleh karena itu, Wu Yun berkonsentrasi pada hal itu dan tidak berani mengendur sedikitpun. Saya tidak tahu apakah itu karena gugup atau alasan lain. Pada awalnya, seluruh tubuh Wu Yun sudah basah oleh keringat dingin. Ini adalah keadaan yang belum pernah dilihat Wu Yun sebelumnya saat menyempurnakan alkimia. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1049 Sukses atau Gagal. Wu Yun, yang berkeringat, sepertinya tidak berdampak pada alkimia miliknya. Namun nyatanya, hal ini secara tidak terlihat meningkatkan kesulitan Wu Yun. Karena yang paling dia butuhkan saat ini adalah berkonsentrasi dan tidak membiarkan gangguan sedikitpun. Keringat mengucur di alisnya, dan jika dia tidak hati-hati, itu akan menyebabkan perhatian Wu Yun terganggu sejenak. Jangan meremehkan momen ini, jika perhatiannya teralihkan, itu akan membuktikan kegagalan Wu Yun. Dan Wu Yun bahkan tidak berani menghapusnya dengan tangannya. Namun, untungnya, hanya tersisa setengah batang dupa. Semuanya masih di bawah kendali Wu Yun. Tidak ada sedikit pun kebingungan atau kekurangan. Penggabungan obat akhirnya selesai. Wu Yun akhirnya menghela nafas lega, beristirahat sejenak, dan segera menyeka keringat di dahinya. Namun kemudahan tersebut hanya bersifat sementara. Segera, Wu Yun sekali lagi memasuki kondisi kendali terkonsentrasi. Waktu hampir habis, dan masih ada waktu untuk setengah batang dupa terakhir. Dan tugas Wu Yun masih sangat berat. Selanjutnya,
akan menjadi langkah paling penting bagi kesuksesan Tian Yuan dan kondensat terbentuk. Artinya, Wu Yun perlu mengendalikan api dan energi spiritual. Berbagai obat yang baru saja menyatu dan masih berbentuk cair dilebur menjadi satu dan dipadatkan menjadi ramuan yang terbentuk. Sedangkan untuk ramuan yang dibentuk, kualitasnya adalah produk jadi, kualitas sedang, kualitas terbaik, atau kualitas terbaik, kualitas terbaik. Semuanya ada pada langkah penting ini. Wu Yun berkonsentrasi lagi dan mulai perlahan meningkatkan suhu nyala api spiritual hijau suci. Di bawah kendali energi spiritual, ramuan itu mulai perlahan memasuki kondisi padat. Sekali lagi, jika Wu Yun diberi waktu yang cukup, misalnya sebatang dupa, Wu Yun sangat yakin bahwa dia dapat memadatkan pil Tianyuan ini setidaknya menjadi yang terbaik, atau kualitas terbaik. Sayangnya, Wu Yun hanya memiliki setengah batang dupa. Meski waktunya hanya 2 kali lipat, untuk langkah pembentukan obat kondensasi. Kesulitannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Bahkan 3 kali, 4 kali, atau lebih. Semua ini tidak diragukan lagi bukanlah ujian atas kemampuan kendali tertinggi Wu Yun dalam alkimia. Tempat lain, di dalam ruangan. Mereka masih merupakan 2 tetua berjanggut putih yang bertanggung jawab mengelola bidang tantangan. Saat ini, mereka berdua sedang menghitung waktu. Hanya tersisa separuh dupa terakhir. Sedangkan untuk bidang tantangan, belum ada kabar tantangan yang gagal. Saat ini, harapan di mata mereka meningkat pesat. Saya belum mendengar berita tentang kegagalan tantangan ini. Waktunya hanya setengah batang dupa. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihat-lihat? Tunggu sebentar lagi. Mungkin dia sudah mencapai titik maksimal langkah kritis, jadi lebih baik jangan ganggu dia. Tantangan. Di lapangan. Lembur. Separuh dupa terakhir dibakar lagi. Waktunya, hanya tersisa seperempat dupa terakhir. Namun di dalam tungku alkimia, tidak ada sedikit pun aroma obat yang menyebar. Dan jika Wu Yun mengikuti rencana Wu Yun, dia sudah setengah jalan dalam proses pembentukan obat kondensasi. Aroma obatnya harus melimpah. Mungkinkah ada yang tidak beres? Lihatlah Wu Yun saat ini, di bawah konsentrasi yang begitu kuat. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Saat ini, wajah Wu Yun mulai menjadi semakin jelek. Untuk waktu yang lama, Wu Yun terdengar bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah enggan, brengsek, ini yang terakhir kalinya. Masih tidak berhasil. Suhunya masih belum cukup, dan suhu nyala api harus ditingkatkan. Tapi bahkan meskipun Wu Yun mengatakan ini di mulutnya, dia juga merasakan di dalam hatinya. Dia berpikir begitu, tapi dia tidak melakukannya. Dia ragu-ragu. Biasanya, ini adalah momen terakhir. Sebaiknya Anda mulai menurunkan suhu api dibandingkan langkah sebelumnya. Semakin stabil dan lembut panas yang harus dikontrol, dan semakin lama penundaannya, semakin tinggi tingkat keberhasilan pencetakan ramuan dan semakin baik kualitasnya. Menurut rencana Wu Yun, dia telah menggandakan suhu api normal yang dibutuhkan. Saya pikir meskipun tingkat kegagalan akan meningkat pesat, selama tidak ada masalah. Setidaknya dari segi waktu, itu sudah cukup. Tapi yang tidak disangka Wu Yun adalah perkiraannya masih salah. Meskipun suhu nyala api berlipat ganda dan mengendalikan batas Wu Yun, tidak ada masalah lain yang terjadi. Namun dari segi waktu, masih terlambat. Apa yang harus dilakukan? Hanya ada satu cara. Naikkan suhu nyala api lagi untuk meningkatkan tingkat kegagalan sebagai imbalan atas waktu yang ketat. Namun melakukan hal ini sepenuhnya bertentangan dengan metode alkimia pada umumnya. Rencana awalnya untuk menggandakan suhu nyala api sudah berada di sekitar batas kemampuan kendalinya. Tapi sekarang waktunya hampir habis, Wu Yun tidak yakin apakah dia dipromosikan lagi. Bahkan tidak yakin sama sekali. Karena jika ingin menyelesaikan pencetakan kondensasi dalam batas waktu, maka harus menaikkan suhu nyala api minimal 3 atau bahkan 4 kali lipat dari basis yang ada. Ini akan mempercepat kondensasi dan pembentukan ramuan. Tak perlu dikatakan lagi, ini sepenuhnya di luar kendali Wu Yun. Dengan cara ini, meski Wu Yun enggan mengakuinya. Namun faktanya, dalam hal tingkat kegagalan, mungkin setidaknya ada 9 level, atau bahkan lebih tinggi. Apa yang harus dilakukan? Bertarung. Faktanya, ketika Wu Yun menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri di dalam hatinya, dia sudah mempunyai keputusan dalam pikirannya. Daripada mati berlutut, lebih baik berjuang sambil berdiri. Karena jika menyerah niscaya akan berujung pada kegagalan. Jika Anda bertaruh, harapannya tipis. Tapi setidaknya masih ada harapan, bukan? Berjudi. Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan kemudian berpikir. Dalam sekejap, api spiritual hijau suci di dasar tungku alkimia tiba-tiba bersinar terang. Suhu nyala api melonjak 5 kali lipat.
Karena Wu Yun sama sekali tidak tahu berapa kali dia harus meningkatkannya untuk menyelesaikannya dalam batas waktu. Daripada melipat gandakannya, cobalah 4 kali. Lebih baik dilakukan dengan benar sekali lalu ditingkatkan 5 kali lipat, apapun yang terjadi, itu sudah cukup. Namun, ketika Wu Yun membuat keputusan ini, dia sekali lagi menaikkan suhu apinya. Di tempat lain, di dalam ruangan. Cahaya di mata kedua tetua berjanggut putih yang baru saja tersulut harapan tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi warna keruh dan redup. Aduh, tebakan kami salah. Sepertinya dia sama dengan gadis dari Istana Wuxiang sebulan yang lalu. Dia melakukannya dengan tergesa-gesa karena dia tidak punya cukup waktu, dan secara membabi buta menaikkan suhu apinya. Sungguh sebuah pendekatan, yang sepenuhnya bertentangan dengan metode normal, memadatkan obatnya. Langkah transformasi sama saja dengan mencari kematian. Mendengar ini, orang lain juga perlahan menggelengkan kepalanya. Itu saja, tidak ada yang aneh. Kita sudah terbiasa kecewa, bukan? Lagi pula, kita masih terlalu banyak berpikir. Waktu bagi Dandao untuk bangkit kembali di kota Wolong kita belum tiba. Keduanya tidak lagi melihat ke arah bidang tantangan. Setelah masing-masing dari mereka menghela nafas pelan, mereka menutup mata lagi dan berhenti mendengarkan dunia luar. Namun, kali ini, sepertinya tebakan mereka salah lagi. Seiring berjalannya waktu, dalam sekejap mata, dupa terakhir telah habis terbakar. Tapi pada saat ini, dengarkan saja sedikit suara yang datang dari arah bidang tantangan. Tapi saat suara kecil ini datang, dalam sekejap, hanya 2 lelaki tua berjanggut putih yang sedang bermeditasi terlihat di dalam ruangan. Tiba-tiba seperti tersengat listrik. Hampir di saat yang bersamaan, kedua pria itu tiba-tiba membuka mata. Dia melihat ke arah lapangan tantangan lagi dengan tampilan yang luar biasa. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini, ayo pergi dan lihat. Suara barusan sepertinya. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, harap simpan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1050 langkah luar biasa. Tantang lapangan. Saat ini, wajah Wu Yun tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali setelah sukses. Namun ini bukanlah keputusasaan setelah kegagalan. Ekspresinya aneh. Itu adalah ekspresi kebingungan dan kebingungan. Saya melihat Wu Yun menatap Tianyuan dan yang hangus dan rusak di dalam tungku alkimia setelah membukanya. Apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi? Aroma obat ini jelas sangat murni, setidaknya aroma obat terbaik, tapi kok berubah menjadi hitam dan pecah setelah terbentuk. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia bernapas lebih dekat lagi. Dan, hati-hati mengendusnya. Hasilnya masih sama. Jelas tidak ada yang salah dengan aroma obatnya. Lalu bagaimana mungkin obat itu tidak terbentuk? Apakah karena suhu apinya terlalu tinggi? Apakah terlalu dimurnikan? Tidak, kecil kemungkinannya. Jika terlalu halus, obatnya akan terasa pahit dan menyengat. Mustahil memiliki aroma obat murni yang begitu kuat. Tetapi mengapa demikian? Situasi ini benar-benar membingungkan Wu Yun. Baunya seperti sudah selesai. Tapi sepertinya gagal. Lagi pula dia tidak tahu apa masalahnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Bahkan pertanyaan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Untuk sesaat, Wu Yun juga menatap kosong ke arah Tianyuan dan yang hangus di tungku pil, tercengang. Bahkan ketika seseorang datang di belakangnya, dia tidak menoleh ke belakang. Namun orang yang datang tak lain adalah 2 orang tua berjanggut putih. Tapi bukan karena Wu Yun tidak memperhatikan kedua orang ini. Wu Yun salah mengira bahwa waktu tantangan telah tiba, dan penjaga di luar masuk untuk mendesaknya keluar. Dan kebetulan kedua tetua berjanggut putih ini juga menyembunyikan aura kultivasi mereka sendiri. Oleh karena itu, Wu Yun tidak menimbulkan kecurigaan dan tidak menoleh ke belakang. Wu Yun telah menghitung waktu, dia tahu meskipun dupa telah terbakar. Tapi itu belum padam, dan masih ada 100 nafas terakhir yang tersisa. Meskipun Wu Yun tahu ini tidak mungkin terjadi, namun dia tetap menolak untuk menyerah. Dia ingin melihat apakah dia bisa memikirkan jalan keluar pada saat-saat terakhir ini. Saat ini, 2 lelaki tua berjanggut putih yang memasuki medan tantangan juga melihat pemandangan ini. Faktanya, mereka pun berpengetahuan luas. Pada saat ini, dia sebenarnya memiliki pemikiran dan keraguan yang sama dengan Wu Yun. Mereka juga bisa mencium aroma obat yang memang dibuat ramuannya. Dan setidaknya itu kualitas terbaik. Tapi kenapa sepertinya gagal? Meskipun mereka mendapat banyak informasi, mereka benar-benar bingung saat ini. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Keduanya saling memandang dengan tatapan kosong, mata satu sama lain dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Namun dibandingkan Wu Yun, bagi mereka,
hasil adalah yang terpenting. Sambil kebingungan, keduanya memandangi dupa yang sudah habis terbakar dan hampir padam seluruhnya. Dia melihat punggung Wu Yun lagi. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Mereka tahu meskipun ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Namun dari segi hasil akhir, Wu Yun masih gagal. Dengan kata lain, bahkan jika situasi yang tidak dapat dijelaskan ini terjadi pada saat ini, Wu Yun akan menganggap pemurniannya berhasil. Namun ini tidak mengubah hasil tantangan akhir Wu Yun. Karena yang ditantang Wu Yun adalah pil Tianyuan tanpa tulang. Bukan hanya Tianyuan dan, dalam keadaan ini, biarkan Wu Yun mengubah pil Tianyuan ini menjadi bentuk tanpa tulang lagi. Entah dari segi waktu atau ramuan itu sendiri, saya khawatir itu tidak mungkin. Lupakan saja, ayo umumkan hasilnya. Masih gagal. Keduanya saling memandang lagi. Ini adalah satu-satunya jawaban di mata mereka saat ini. Namun saat keduanya hendak mengumumkan hasilnya. Tapi dia tiba-tiba tertarik dengan seruan Wu Yun. Aku tahu apa yang terjadi. Haha, itu dia. Kalau begitu, sebaiknya aku melakukannya. Mungkin, masih ada secercah harapan. Tapi, bagaimana dengan waktu? Saat dia mengatakan ini, Wu Yun melirik ke arah dupa yang terbakar yang akan padam. Dia bergumam, "Yah, masih ada waktu. Ada sekitar 50 napas tersisa. Sudah cukup. Inilah waktu yang kita butuhkan." Mengikuti tatapan Wu Yun, kedua tetua berjanggut putih itu juga melirik naran. Harum. Wu Yun benar, meskipun telah terbakar, jika dia harus menunggu sampai benar-benar padam, dia masih memiliki sisa 50 napas. Tapi mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan Wu Yun. 50 napas, apalagi yang bisa dia lakukan? Keduanya bertanya satu sama lain dalam hati. Tetapi harus dikatakan bahwa mereka sekali lagi tertarik pada Wu Yun. Dia menatap punggung Wu Yun dengan saksama. Pada saat ini, Wu Yun kembali bersemangat dan kembali mengendalikan pemurnian akhir obat mujarab. Setiap teknik dan setiap gerakan merupakan tarian yang mantap dan bertenaga. Ini tidak seperti perjuangan terakhir sebelum menyerah. Sebaliknya, dia tampak penuh percaya diri. Tapi dari mana kepercayaan diri ini berasal, saya khawatir bahkan Wu Yun sendiri tidak bisa menjelaskannya. Jika saya harus menjelaskannya, itu harusnya berasal dari obsesi. Dan sikap Wu Yun yang kalem dan kalem pun membuat kedua tetua berjanggut putih itu langsung memandang Wu Yun dengan penuh kekaguman. Pada saat ini, punggung Wu Yun tampak kurus. Perasaan aneh muncul di mata mereka. Perasaan ini tidak dapat digambarkan. Jika saya harus mengatakannya, itu adalah kepercayaan diri. Mereka melihat kemungkinan tak terbatas dari belakang pemuda lemah ini. Kemungkinan tak terbatas ini datang dari keyakinan penuhnya. Namun meski begitu, mereka masih belum begitu percaya. Pada titik ini, Wu Yun berhasil mengubah pil Tianyuan ini menjadi bentuk tanpa tulang. Namun saat ini, kelakuan Wu Yun sekali lagi membuat mereka tercengang. Jika bukan karena takut mengganggu Wu Yun, mereka mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Jadi saya hanya bisa berseru dalam hati. Dia? Apa yang dia lakukan? Apa itu mungkin? Masih bisakah kamu membuat ramuan seperti ini? Saya bangga pada diri saya sendiri karena sangat berprestasi dalam alkimia, tetapi melihat situasi saat ini, saya khawatir saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pemuda di depan saya. Malu. Saat ini, keduanya sudah dipenuhi kekacauan. Tiba-tiba, kedua orang itu kembali berpandangan serempak. Meskipun mereka tidak berbicara, orang dapat mengetahuinya dari kegembiraan yang tak terlukiskan di wajah mereka. Saya khawatir itulah yang saya katakan. Mungkinkah orang yang kita cari sudah muncul? Dan apa sebenarnya yang dilakukan Wu Yun hingga membuat kedua tetua persekutuan alkemis begitu tercengang dan ngeri? Ikuti garis pandang. Saya melihat Wu Yun saat ini dikendalikan langsung oleh energi spiritual. Bungkus tumpukan pecahan Tianyuan dan yang menghitam dan hancur di tungku alkimia. Pada saat yang sama, mereka dibungkus dengan energi spiritual untuk mengikat efek obatnya agar efek obatnya tidak hilang karena wangi obat yang melimpah. Segera setelah itu, Wu Yun sekali lagi menggunakan energi spiritualnya untuk mengaktifkan batu bintang di dasar tungku alkimia. Kekuatan milik batu kemuliaan bintang sebenarnya mengikuti energi spiritual Wu Yun dan menyerang pecahan pil Tianyuan yang hangus. Hal ini sekali lagi merupakan penyimpangan dari praktik normal. Star Glory Stone adalah satu-satunya kekuatan yang bisa membuat ramuan itu menjadi tanpa tulang. Tapi itu hanya bagian tak terpisahkan dari kekuatan tambahan. Biasanya, itu hanya dapat diintegrasikan secara perlahan dan perlahan. Tetapi tidak mungkin untuk mengintegrasikannya secara langsung ke dalam ramuan secara tiba-tiba.
Kemungkinan besar jika ada sedikit kekurangan dalam pengendalian, obat mujarab akan langsung berubah menjadi bubuk. Tapi Wu Yun melakukannya, dan bahkan berhasil. Kekuatan batu kemuliaan bintang berhasil diintegrasikan ke dalam obat mujarab. Langkah ini luar biasa. Tapi kalau hanya itu saja, aku khawatir tidak akan mampu membuat kedua tetua berjanggut putih itu berteriak kaget. Paling-paling, dia hanya diam-diam kagum. Demikian pula, seperti ini, sangatlah tidak mungkin untuk mengubah pil Tianyuan ini menjadi pil tanpa tulang. Kekuatan Star Glory Stone hanyalah tambahan. Ini seperti menambahkan obat khusus pada transformasi tanpa tulang Tianyuan dan jika Anda ingin pencairan tanpa tulang yang sebenarnya, ada satu langkah terakhir. Ubah obat menjadi cair. Namun, meskipun ramuan biasanya terkondensasi dan terbentuk, sangat sulit untuk mengubah ramuan menjadi cair. Terlebih lagi, Tianyuan dan ini terlihat terbakar abis dan gagal dimurnikan. Jika ingin menjadi tanpa tulang, itu akan lebih sulit daripada mencapai langit. Hal tersulit di antara mereka adalah membuat ramuan itu mencair kembali. Yang lebih penting lagi adalah setidaknya menggandakan potensi obat mujarab. Jika ukurannya tidak berlipat ganda, meskipun pencairannya berhasil, maka pemurnian tanpa tulang akan gagal. Dan langkah Wu Yun selanjutnya. Inilah alasan sebenarnya yang membuat kedua lelaki tua berjanggut putih itu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Mereka bersumpah mereka belum pernah melihatnya seumur hidup mereka. Saya bahkan tidak pernah berpikir seseorang akan melakukan ini. Saya tidak pernah menyangka ada orang yang berani melakukan ini. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat.